Pertama itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau sering disebut operasi sistem adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Operating system merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Operating system merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang mereka miliki. Operating system berdasarkan American National Standard Institute atau ANSI adalah software yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan komplikasi penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Secara umum, sistem operasi adalah software yang lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Berikut fungsi sistem operasi adalah berbagai fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama, mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak, sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Mempersiapkan agar program software yang dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware. Melakukan pengelolaan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Melakukan pengelolaan data, pengendalian terhadap data input atau output, melakukan penerjemahan sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan user, mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Peranan sistem operasi. Dalam peranannya, operating system berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada, baik dari hardware yang berupa CPU, memori, maupun disk strong, serta software yang berupa program komputer, baik yang dibuat oleh pabrik, pembuat, ataupun yang dibuat oleh para programmer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi dalam komputer mereka, kecuali program aplikasi buating. Demikian pula halnya dengan kemampuan komputer yang bisa dihubungkan dengan terminal, printer, ataupun peralatan tambahan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya operating system ini, pemakai diharapkan dapat memanfaatkan komputer secara maksimal. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi software lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapat waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Bagian dari sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Pertama, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kedua, kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Tiga, command interpreter atau SIL yang bertugas membaca input dari pengguna. 4, pustaka-pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Driver. Kelima, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Kemampuan operasi sistem. Sebuah sistem operasi adalah antar muka, antar pengguna, dan komputer, menyediakan jembatan antar hardware dan aplikasi, menciptakan sistem file untuk menyimpan data, mengatur aplikasi, menafsirkan perintah penggunaan sistem. Sistem operasi memiliki persyaratan minimum untuk hardware. Jaringan yang terdapat dari operating system.
Sebuah sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang berisi fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengelolaan di lingkungan jaringan. Contohnya, sistem operasi jaringan yaitu Windows atau Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI (Graphical User Interface) atau tampilan antarmuka bergrafis. Kedua, Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Tomkins dan Denim British, dikembangkan oleh Atik dan Dirk Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan daripada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan disalin dan dimodifikasi sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C sehingga Unix pun mirip dengan DOS yaitu line text command based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibanding dengan sistem operasi lain karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, salah satu varian Unix. Varian Linux awalnya dikembangkan oleh Linux Torvalds yang pada mulanya sekadar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Sama seperti Unix, Linux pun dapat dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka, baris perintah, command line interface berbasis teks antarmuka, pengguna grafis, graphical user interface GUI yang merupakan configuration bawaan untuk versi desktop. Pada komputer desktop, GNOME, KDE, dan XP merupakan antarmuka pengguna yang paling populer di antara varian antarmuka pengguna lainnya. Sebuah sistem Linux menyediakan antarmuka baris perintah lewat sebuah shell atau konsul. Perbedaan utama antar Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Sama seperti pada Unix, Linux berkonsentrasi pada workstation dan server. Banyak workstation dan server yang mengandalkan Linux karena Linux sangat stabil digunakan untuk jangka waktu lama dan Linux pun kebal terhadap malware. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini kebanyakan gratis, walaupun ada juga yang berbayar lisensi. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberikan royalti kepada seseorang. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licorice, Sandrosh, Windows, Linear, Linux Mandrake, Red Hat Linux, Flexware, Knoppix, Fedora, SUSE, Ubuntu. 4. IBM OS 2. Sistem operasi IBM OS 2 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Kata
OS 2 adalah singkatan dari Operation System 2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus terproteksi protected mode, mampu menjalankan tugas secara simultan, secara mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS DOS yang beredar saat itu. Yang kelima, macOS, Macintosh Operating System. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple, komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafik, Graphical User Interface atau GUI. Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis, yaitu Mac OS Classic, tidak memiliki sembarang command line berbasis perintah, menggunakan user interface atau UI sepenuhnya dan menggunakan co-frequency multitasking. Mac OS X. Mac OS X memasukkan user-user BSD, Unix, One Step, dan Mac OS X memiliki memori ala Unix dan free and free multitasking. Kelebihan Mac OS: 1. Stabil karena menggunakan Unix, multitasking, tampilan UI sangat bagus, aman dari malware. Mac OS X adalah garis komputer sistem operasi yang dikembangkan dipasarkan oleh Apple Inc. Mac OS X adalah penerus dari Mac OS Classic. Mac OS X dibangun di atas XNU kernel dengan fasilitas standar Unix tersedia dari antarmuka berbaris perintah. Selanjutnya yang keenam, FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix A, F, dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386 BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chip Intel. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. Itu yang ketujuh. Selanjutnya, yang ke-8, Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix, sistem yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992. Sebagai pendukung Sun OS, Solaria terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem Express Scalable Processor Arsitektur. Solaris disertifikasi dalam spesifikasi Unix, walaupun pada awal pengembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi dan kebanyakan kode dasarnya sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan Open Solaris. Open Solaris adalah open source version sistem operasi Sun Solaris, tetapi Sun Solaris terdiri dari beberapa kode yang tidak hanya inti dari sistem operasi, misalnya source untuk installer desktop software.
Open Solaris memiliki banyak fitur yang menjadikan Open Solaris bisa digunakan untuk skala penggunaan yang berasal dari penggunaan untuk desktop PC atau mobil PC. Konsep Open Solaris adalah sebagai berikut. A. Free redistribution. Didistribusi secara bebas. B. Shortcode. Sumber source harus tersedia untuk semua distribusi. C. Derived works. Setiap orang bisa mengubah kode yang mendistribusikan kembali. No discrimination. Kode harus disediakan untuk seseorang untuk dikembalikan. Beberapa kelebihan Open Solaris dibanding dengan operasi sistem ini. A. ZVS, System Restore. DT-Track-L dapat mengamati di mana aplikasi banyak menggunakan waktunya untuk beberapa lama. Manajemen kegagalan, mencegah mendiagnosa dan memperbaiki error. D. Zona, mengimplementasikan sebuah abstraksi sistem operasi yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara tradisional satu dengan lainnya di perangkat keras fisik yang sama. Multimedia. Jadi kesimpulan definisi sistem operasi dari mulai pengertian, fungsinya, peranan sistem operasi, bagian umum pada sistem operasi, kemampuan yang ada di dalam sistem operasi, serta jaringan yang terdapat di dalam operasi sudah saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu sistem operasi dalam sebuah komputer sangat penting karena fungsi dari sistem operasi tersebut adalah untuk mengontrol semua perangkat keras yang ada di komputer tersebut. Sekian penjelasan sebuah penulisan karya ilmiah yang membahas materi tentang definisi sistem operasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.